episode 16 mencari keadilan, stop kriminalisasi advokat. Pada episode 15 saya sudah katakan bahwa eksepsi saya diterima, namun hakim hanya mempertimbangkan bukan dakwaan kabur sehingga batal demi hukum, tetapi masalah kewenangan dengan mendasarkan diri pada surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi. Berkas perlawanan dikirim pada tanggal 17 dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Pengadilan negeri Purwokerto. Kemudian pada tanggal 24 April 2024 Pengadilan Tinggi Semarang memberitahu pada Pengadilan Purwokerto telah menerima berkas, dan ini termasuk putusan yang cepat. Tanggal 6 Mei putusan sudah diputus dengan membatalkan putusan Pengadilan negeri Purwokerto. Kemudian Majelis Hakim Tinggi menegaskan Pengadilan negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini. Selanjutnya saya menerima surat bahwa tanggal 20 Mei nanti, besok Senin, saya harus bersidang lagi. Lalu pertanyaannya yang terpenting, bersidang dengan dakwaan yang kabur, dakwaan yang tidak sesuai dengan perpanjangan penahanan saya. Namun proses hukum acara saya tidak bisa eksepsi lagi. Sudah masuk ke dalam materi kasus, sudah masuk ke dalam saksi-saksi. Inilah suatu proses penegakan hukum di Indonesia. Susah kalau terjadi kolaborasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga pencari keadilan akan berhadapan dengan suatu sistem yang tidak mungkin membela dirinya secara maksimal. Proses penegakan hukum pidana adalah proses mencari keadilan yang material, tidak semata-mata berdasarkan pada bukti formal, tetapi suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan negara, yang pasti peraturan negara dibuat berdasarkan kepentingan negara, juga harus didasarkan pada etika dan moral, juga didasarkan pada kelasiman, kebiasaan, kearifan lokal. Pada proses-proses yang telah saya sampaikan pada episode-episode awal, perlu dipertanyakan kasus ini pidana atau perdata. Kalau kasus perdata jangan dipidanakan. Slogan presisi dari kepolisian di mana? Kemudian kenapa kasus yang semacam ini diterima oleh kejaksaan? Bukannya kasus yang sudah dikembalikan SPDP menurut aturan ada tidak dilanjutkan? Kemudian bukan penambahan pasal dalam dakwaannya cari bisa dimungkinkan melalui proses penyidikan, melalui proses P19, sehingga kemudian penyidik akan mengikuti petunjuk jaksa untuk menambahkan pasal, bukan langsung pada dakwaan tanpa proses penyidikan, yang kemudian berakibat berdampak dengan dilibatkannya advokat dalam kasus ini yang bertindak berdasarkan kuasa hanya dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung, dari Hakim Agung Kasasi, bahwa adanya ikatan batin. Maka kemudian saya dilibatkan, dan di dalam dakwaan jaksa dikatakan saya terima uang 190 juta, padahal itu uang deposito saya. Saya sedang mencari keadilan. Saya mempertanyakan hal ini kepada semua. Saya akan terus berjuang